Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh sahabat santri Nusantara dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di obrolan santri. Yang obrolan kali ini akan melanjutkan obrolan di part pertama. Yang mana di part pertama kita sudah membahas tentang apa itu darah haid dan juga ketentuan-ketentuan darah haid dan juga gambaran-gambaran keluarnya darah haid. Di mana di part kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika kita sedang haid. Kira-kira apa ya Bu hal-hal yang diharamkan itu? Untuk perkara yang diharamkan itu ada kalanya sholat, puasa, tawaf, berdiam di masjid, lalu menyentuh mushaf, membawa mushaf, dan juga ada suatu kaul yang mengatakan untuk menulis mushaf itu juga diharamkan. Iya. Itu diantaranya. Yang pertanyaannya gini Bu, termasuk dari hal-hal yang diharamkan itu membawa Al-Quran. Nah, solusi dong Bu buat yang menghafal Al-Quran itu cara ngelalarnya itu gimana? Apakah libur atau ada cara lain? Baik, untuk wanita yang murojaah hafalan Al-Quran saat haid dikhawatirkan dikarenakan khawatir untuk hafalannya itu lupa, maka hukumnya boleh-boleh saja. Bisa dikiaskan seperti halnya seorang perempuan yang haid itu diperbolehkan untuk membaca wirid semacam Rutibul Haddad atau membaca tahlil atau membaca sepenggal ayat Al-Quran untuk tabaruk, itu boleh-boleh saja. Meskipun di sebagian dalam wirid Rutibul Haddad itu ada sebagian ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Nah, sekarang itu kalau yang jadi masalah itu seperti ini Bu. Kalau rata-rata orang yang menghafal Al-Quran itu ngelalarnya tidak memakai Al-Quran biasa seperti Rasul Utsmani, melainkan mereka ngelalarnya itu memakai Al-Quran tafsir atau terjemah. Nah, itu apakah diperbolehkan Bu? Dan untuk hal itu seperti ini. Ada dua pendapat, ada dua pendapat. Untuk pendapat pertama mengatakan kalau tafsir boleh, kalau terjemah tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena tafsir dan terjemah itu dari dua kata yang berbeda. Tafsir dari kata tafsir, kalau terjemah dari kata tarjamah. Apa itu tarjamah? Terjemah itu adalah sebuah tulisan Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu terjemah. Kalau tafsir itu yang menerangkan tentang asbabun nuzul atau tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Itu untuk pendapat pertama. Dan untuk pendapat kedua itu lebih ringan. Untuk pendapat kedua mengatakan entah itu tafsir, entah itu terjemah, boleh-boleh saja asalkan tafsir dan terjemahnya itu lebih banyak. Nah, kalau terjemah atau tafsirnya itu lebih sedikit atau sama, maka tidak diperbolehkan. Nah, bisa disarankan jika menggunakan Quran tafsir, menggunakan tafsir Jalalain, jika menggunakan mushaf atau menggunakan terjemah, maka menggunakan mushaf Aisyah seperti itu. Ya, baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Zahra tadi, ini solusi ya buat kalian semua. Kalau kita memakai Al-Quran yang tafsir atau terjemah itu ada dua pendapat. Nah, yang pendapat pertama itu kita diperbolehkan memakai tafsir, namun tidak diperbolehkan memakai yang terjemah. Sedangkan di pendapat yang kedua itu lebih ringan ya Bu ya. Kita diperbolehkan memakai tafsir, juga diperbolehkan memakai Al-Quran terjemah dengan syarat tulisan Arab, tulisan tafsirnya itu lebih banyak daripada Arabnya. Nah, sekarang juga termasuk hal-hal yang diharamkan itu ketika kita sedang masuk masjid. Nah, kita kan wanita ya Bu ya. Wanita kan diharamkan masuk masjid ketika kita khawatir darah itu menetes di lantai masjid. Nah, semisal sekarang ini kan zaman semakin maju, zaman semakin kekinian, sehingga ada banyak sekali alat-alat seperti pembalut, seperti softtek lah, protek, L'Oreal, daun sirih lah, banyak sebagainya. Nah, ketika kita sudah memakai itu, otomatis kan kita sudah tidak khawatir akan darah itu menetes. Nah, itu bagaimana Bu?
Kalau menurut jumhur ulama ya, masuk masjid itu hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. Maksudnya berdiam diri di masjid. Tapi kalau hanya sekedar lewat saja itu diperbolehkan. Definisi lewat itu memasuki satu pintu ke pintu yang lain. Itu lewat. Jadi hanya sekedar lewat saja itu diperbolehkan. Kok semisal di masjid ada acara ya, ada acara di masjid, ada acara dan keadaannya itu darurat yang mengharuskan wanita itu menghadiri acara di dalam masjid. Maka kita mengikuti pendapatnya Imam Muzani, yaitu diperbolehkan. Tapi dengan catatan itu dalam keadaan darurat. Berarti kalau hanya lewat saja itu diperbolehkan, sedangkan kalau menetap tidak diperbolehkan. Ya, diharamkan. Diharamkan. Namun juga ada ulama yang mengatakan diperbolehkan ya Bu, kalau dalam keadaan darurat. Ya, walaupun dia itu sangat-sangat yakin bahwa darahnya itu tidak menetes di masjid. Itu untuk jumhur ulama itu sangat diharamkan. Kenapa kok diharamkan? Karena sangat memuliakannya masjid. Nah, sekarang mengenai wanita yang berpuasa Bu. Kan semisal ada contoh gini. Seorang wanita, dia sedang berpuasa. Nah, di waktu 10 menit, hampir waktu buka, tiba-tiba dia mengeluarkan darah haid. Nah, itu puasanya bagaimana? Bisa dilanjut atau dibatalkan? Jadi puasanya tetap batal ya, tidak memandang waktu. Meskipun itu bukannya kurang 1 menit, kurang 2 menit, kurang 5 menit. Kalau wanita itu mengeluarkan darah haid ya berarti puasanya tetap batal. Dan juga dia juga harus mengqadha puasa. Ya. Nah, kalau masalah tawafnya perempuan yang haji, itu bagaimana kalau dia haid, sedangkan kan tawaf ifadah itu kan termasuk rukun haji ya Bu. Nah, itu bagaimana solusinya? Seperti ini ya. Jadi untuk masalah tawaf nih, masalah tawaf itu kan tawaf itu ada beberapa nih. Ada tawaf kudum itu tawaf sunnah, ada tawaf ifadah itu tawaf wajib. Nah, bagaimana solusinya? Jadi baik itu tawaf sunnah ataupun tawaf wajib tetap haram hukumnya bagi orang yang haid untuk melakukannya. Solusinya bagaimana? Apakah hajinya tadi tetap sah atau tidak? Untuk hal itu seorang perempuan yang tidak melakukan tawaf ifadah bisa untuk membayar dam. Dam itu semacam denda ataupun takziran. Tapi kalau denda bagi orang yang haji itu namanya dam. Nah, dam itu bisa dijelaskan Bu, apa yang dimaksud dam itu? Dam itu adalah sebuah denda bagi orang haji. Kenapa kok lafadznya itu dam? Karena dendanya itu adalah harus sesuatu yang mengeluarkan darah mengalir. Seperti ini, kalau meninggalkan rukun haji itu dam wajib. Itu harus urut. Yang pertama harus mengeluarkan kambing. Kan itu kan sesuatu yang mengalir, ya, darah, suatu darah yang mengalir. Nah, kalau tidak menemukan maka harus aji kerto, seharga, mencari sesuatu yang seharga dengan kambing ya. Seperti itu dan seterusnya. Jadi kesimpulannya gini pemirsa, seorang wanita yang haid itu diharamkan untuk melakukan tawaf wajib maupun tawaf sunnah ya Bu ya. Ya. Nah, demikian itu tadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih buat Bu Nana dan Bu Zahra atas waktunya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga bagi pemirsa umumnya. Dan juga bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang fikih wanita, bisa langsung kirim pesan di kolom komentar. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.